Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 887. Melihat musik Xiao, Luo Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Tuan mudamu, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakangan ini?" Meskipun Luo Xiu dan keluargamu dari dunia besar Wanfa pernah memiliki konflik, namun dengan situasi dunia yang terus berubah, kedua belah pihak ini saling menahan diri, memilih untuk tidak menjadi musuh secara langsung. Tetua berjubah ungu dari keluarga Li merasa cemas. Ia tidak menyangka bahwa pemuda ini mengenal tuan muda keluargamu, bahkan dari ekspresi musik Xiao, ia bisa melihat jejak ketakutan. Sebagai kepala keluarga, ia segera menundukkan kepala dengan hormat dan berkata, "Tuan mudamu, maafkan saya karena tidak menyambut Anda dengan pantas." Meskipun keluarga Li pernah berjaya, mereka belum pernah memiliki seorang ahli tingkat 6 Dewa Iblis. Sebaliknya, keluargamu adalah keluarga besar para Kaisar Agung. Sebagai keluarga kecil yang berada di bawah dominasi dunia besar Wanfa, keluarga Li tentu tidak berani menunjukkan ketidakhormatan terhadap mereka. Namun, musik Xiao hanya mengangguk tipis, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sikap ini membuat tetua Li semakin cemas. Orang ini datang ke planet Tianqian dengan tujuan tertentu, tetapi karena Luo Xiu ada di sini, dia menahan diri untuk tidak membicarakannya. Nama Luo Xiu terdengar familiar di telinga tetua Li, tetapi ia tidak dapat langsung mengingat dari mana ia pernah mendengarnya. Namun, jika ia bisa membuat tuan muda keluargamu merasa takut, jelas bahwa Luo Xiu bukanlah orang biasa. Sementara tetua Li masih merenung, musik Xiao menatap Luo Xiu dengan tajam dan berkata, "Luo, bukankah kau seharusnya tetap tinggal di klan Ji, dunia besar Tianlu? Kenapa kau datang ke dunia besar Wanfa? Dunia besar Tianlu, klan Ji." Tetua Li akhirnya menyadari sesuatu. Tubuhnya langsung merinding. Kini ia ingat siapa Luo Xiu. Pemuda ini adalah orang yang membunuh seorang jenius dari keluargamu. Bahkan dikabarkan bahwa seorang tetua kaisar dari keluargamu juga mati di tangannya. Namun, meskipun Luo Xiu telah membunuh dua anggota penting keluargamu, keluarga itu tidak berani membalas dendam secara langsung. Jika keluarga sebesar keluargamu pun enggan berkonflik dengan Luo Xiu, lalu apa artinya keluarga Li? Bahkan jika Luo Xiu menghancurkan seluruh keluarga Li, mungkin keluargamu tidak akan peduli sedikit pun. Di titik ini, ketua keluarga Li, Li Jingfei, merasakan kepanikan luar biasa. Ia sadar bahwa bahkan meminta bantuan dari keluargamu pun tidak akan berguna. Musik Xiao sendiri tampak tidak nyaman menghadapi Luo Xiu. Setelah menyadari situasinya, Li Jingfei langsung menundukkan kepalanya dengan hormat, menanggalkan segala harga diri, dan berbicara dengan nada penuh ketakutan. "Tuan Luo, saya adalah Li Jingfei, kepala keluarga Li. Tolong tunjukkan belas kasihan kepada kami dan lepaskan keluarga Li kali ini." Meskipun para tetua lainnya dari keluarga Li merasa malu, tidak ada yang berani berbicara. Dalam dunia para kultivator, kekuatan adalah hukum tertinggi. Luo Xiu mendengus dingin. Kata-kata kosong tidak ada gunanya. Jika sesuatu terjadi pada temanku, maka keluarga Li tidak perlu ada lagi. "Mengerti, saya akan segera mengurusnya." Li Jingfei tidak berani membantah. Ia segera menoleh ke para tetua dan bertanya dengan suara dingin, "Aku telah bersemedi selama bertahun-tahun. Sekarang, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi." Para tetua saling bertukar pandangan, terlihat ragu dan canggung. Namun akhirnya, beberapa tetua yang dekat dengan Li Feichen memutuskan untuk berbicara. Ternyata, setelah kembali ke keluarga Li, Li Yu menunjukkan berbagai bakat luar biasa. Dalam beberapa tahun saja, ia mencapai puncak tingkat Raja Dewa dan hampir melangkah ke tingkat Kaisar Dewa. Jika itu terjadi, ia bisa menjadi tetua keluarga Li. Namun, karena Li Yu telah lama berada di luar keluarga, banyak orang mencurigai bahwa ia menemukan harta karun atau peluang luar biasa. Akibatnya, beberapa tetua yang berkuasa mulai bertindak. Mereka mengarang tuduhan dan menangkap Li Yu. Li Feichen, yang marah akan perlakuan ini, juga ditangkap dan disegel kekuatannya. Sementara itu, Ye Haoran, teman Li Yu, diperlakukan lebih buruk karena ia bukan anggota keluarga Li. Beberapa tetua mencoba menggunakan teknik penyelaman jiwa pada dirinya, tetapi selalu gagal. Musik Xiao tetap diam di samping, mendengarkan percakapan itu dengan ekspresi serius. Namun, ketika ia mendengar bahwa Luo Xiu memiliki seorang teman di keluarga Li, matanya sedikit menyipit. Saat ini, informasi tentang Luo Xiu telah menjadi topik utama di antara sekte-sekte besar dan keluarga bangsawan di dunia besar 3000. Karena itu, setiap detail tentang Luo Xiu menjadi sangat berharga. Musik Xiao mulai menganalisis situasi, menyusun setiap informasi baru yang ia dengar.
Li Jingfei tidak menyangka bahwa kejahatan semacam ini terjadi selama ia sedang bersemedi. Dan lebih buruk lagi, putranya sendiri terlibat dalam konspirasi ini. Namun, dengan Luo Xiu yang mengawasi, ia tidak punya pilihan selain bertindak tegas. Dasar anak durhaka, lihat apa yang telah kau lakukan. Dengan amarah yang meledak-ledak, Li Jingfei menarik putranya keluar dan langsung menghantamnya dengan satu telapak tangan. Boom! Putranya langsung muntah darah, tubuhnya terhempas ke tanah dengan keras. Namun, Li Jingfei tidak berhenti di situ. Ia segera mengeksekusi 4 tetua yang terlibat. Keempat tetua itu bahkan tidak punya kesempatan untuk meminta maaf atau membela diri sebelum mereka dihancurkan di tempat. Melihat hal ini, Luo Xiu sedikit terkejut. Sebagai kepala keluarga, dia cukup tegas. Tidak heran ia bisa mengendalikan keluarga Li. Namun, ia juga memperhatikan sesuatu. Meskipun Li Jingfei membunuh 4 tetua tanpa ragu, ia hanya melukai putranya, bukan membunuhnya. Jadi meskipun dia tega membunuh bawahannya, dia tetap melindungi darah dagingnya sendiri. Luo Xiu menyipitkan matanya, memikirkan sesuatu. Dasar anak durhaka. Berlutut sekarang juga, Li Jingfei mengangkat putranya, Li Xiuning, seperti menangkap seekor anjing dan melemparkannya ke depan Luo Xiu. Meskipun Li Xiuning adalah seorang kaisar dewa yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun, ia kini berlutut dengan wajah penuh ketakutan, gemetar tak berani berkata apapun. Tuan Luo, Li Feichen dan putranya akan segera dibawa ke sini. Para tetua yang terlibat telah dieksekusi. Saya mohon belas kasihan Anda, lepaskan putra saya. Meskipun Li Jingfei bisa bertindak tegas, pada akhirnya ia tetap tidak rela kehilangan putranya sendiri. Semua yang ia lakukan sebelumnya hanya untuk menunjukkan sikap kepada Luo Xiu. Namun, permohonanmu tidak ada gunanya. Aku ingin melihat kondisi temanku terlebih dahulu. Luo Xiu berbicara dengan nada dingin. Li Jingfei tidak berani membalas, ia hanya menundukkan kepala dalam diam, takut melakukan kesalahan sekecil apapun yang bisa membuat putranya terbunuh. Sementara itu, Li Xiuning tetap berlutut, tidak berani bergerak sedikitpun, menunggu nasib yang akan menimpanya. Beberapa saat kemudian, Li Feichen, Li Yu, dan Ye Haoran dibawa ke hadapan Luo Xiu. Li Feichen tampak sangat lemah. Meskipun segala segel pada tubuhnya telah dilepaskan, kondisinya masih sangat buruk. Basis kultivasinya dan laut kesadarannya telah rusak parah. Li Yu dan Ye Haoran juga mengalami luka serupa. Terutama laut kesadaran mereka jelas bahwa orang-orang Li Xiuning telah mencoba menggunakan teknik penyelaman jiwa untuk mengekstrak rahasia mereka, tetapi selalu gagal. Ketika Luo Xiu melihat kondisi mereka, wajahnya tetap tenang, namun aura membunuh yang dingin dan menakutkan merembes keluar. Tanpa peringatan, Luo Xiu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Apa? Bahkan para kaisar dewa di sekitar tidak bisa melihat bagaimana ia bergerak. Ketika mereka sadar kembali, Luo Xiu sudah berada di depan Li Feichen, memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Semua orang terkejut. Obat tingkat penguasa dewa. Pil ini mengandung kekuatan hukum kehidupan, cukup untuk memperbaiki kerusakan pada basis kultivasi. Bahkan kaisar dewa pun akan berebut untuk mendapatkannya. Namun, Luo Xiu memberikannya kepada seorang kaisar dewa yang sekarat tanpa ragu-ragu. Li Feichen terlalu lemah untuk bergerak. Bahkan para pengawalnya harus membawanya ke sini. Melihat tatapan dingin Luo Xiu, para pengawal itu ketakutan setengah mati, bahkan napas mereka pun terasa sulit. Aku tidak bisa memperbaiki laut kesadaran kalian sekarang. Tapi begitu aku mendapatkan bahan yang cukup, aku akan membuat pil yang bisa menyembuhkan kalian. Sementara itu, Li Yu dan Ye Haoran diam-diam menatap Luo Xiu. Mereka memiliki perasaan yang sangat kompleks. Sebagai tubuh reinkarnasi, Luo Xiu, mereka secara alami bergantung pada dirinya. Namun, dulu, Luo Xiu pernah memutuskan hubungan dengan mereka. Dia benar-benar meninggalkan mereka, menghapus semua keterkaitan. Tapi sekarang, dia telah kembali. Dalam hatinya, Luo Xiu juga merasakan sesuatu yang aneh. Dulu aku memutuskan semua hubungan dengan mereka, tapi mengapa aku tetap merasa terhubung dengan mereka? Jika aku benar-benar ingin memutuskan segalanya, mengapa aku tidak menghapus eksistensi mereka dari dunia ini? Sebenarnya, aku mengakui bahwa Li Yu dan Ye Haoran benar-benar hidup sebagai individu mereka sendiri. Inilah perbedaan antara Luo Xiu dan Tai Sangking. Jika Tai Sangking berada di posisinya, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka berdua. Dengan cara itu, meskipun musuhnya memiliki rencana tersembunyi, mereka tidak akan bisa memanfaatkannya. Namun, Luo Xiu berbeda. Ia tidak bisa menghapus keberadaan mereka. Mereka mungkin bagian dari rencana yang telah dirancang sebelumnya, tapi mereka adalah bagian dari hidupku. Mereka telah menjalani kehidupan mereka sendiri, memiliki pengalaman mereka sendiri. Mungkin aku seharusnya menerima mereka, bukan menolak mereka. Tak peduli trik apa yang disiapkan oleh Meng Qianxiang, aku akan menghadapinya secara langsung. Aku tidak perlu takut. Sejak dulu, Luo Xiu selalu hidup dengan kehati-hatian dan keraguan. Namun, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa cara berpikirnya harus berubah.
Bersambung.